Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bahas tentang review film dokumenter berjudul Muter Panguripan. Nah, langsung saja yang pertama isi singkat tentang film ini saya serahkan kepada Fani. Monggo Fani. Oke, terima kasih Galang. Saya akan menyampaikan isi filmnya, yaitu menceritakan tentang keseharian para petani di sebuah daerah yang senang dan bersyukur menjadi seorang petani. Terkhususnya berfokus pada apa yang dirasakan Bapak Ngatenu, seorang petani di daerah itu yang sudah menjadi petani selama 30 tahun, dan bagaimana ia menjalani kesehariannya menjadi seorang petani. Menurutnya, menjadi seorang petani tidak perlu banyak berpikir, hanya fokus berpikir pada yang harus ditanam dan bagaimana tanamannya bagus yang dapat membuat hatinya senang. Jadi petani juga harus sabar dan pantang menyerah. Kalau ada panen gagal, anggap saja itu kehendak Tuhan yang harus diterima. Singkatnya, ia sangat menikmati menjadi seorang petani. Film ini juga membuktikan bahwa Indonesia masih ada orang yang bersyukur menjadi seorang petani dan Indonesia patut bangga memiliki hal itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Fani atas isi singkat film ini ya. Setelah pemaparan visi film ini, bagaimana kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila? Nah, kita mulai dari sila pertama. Saya berikan kesempatan kepada Dias. Bagaimana kaitan sila pertama dengan isi film? Silahkan Dias. Baik, saya akan mengkaitkan pada sila pertama dengan perwujudan pengimplementasian nilai-nilai sila ketuhanan. Bapak Ngatenu pun mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Bapak Ngatenu pun menganggap bahwa hasil kegagalan panen yang dihadapinya merupakan kehendakan Tuhan yang harus diterima dan selalu mengandalkan Tuhan dalam proses perbaikan kegagalan tersebut agar menjadi lebih baik. Terima kasih Dias. Sekarang sila kedua. Bagaimana Nawang menurut kamu kaitan sila kedua dengan isi film ini? Silakan Nawang. Baik, setelah saya menganalisis film tersebut, lalu mengaitkannya dengan nilai Pancasila, yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan dan beradab, yaitu menurut saya, jika dikaitkan adanya sikap kemanusiaan yang hadir, yaitu pada saat sikap kepedulian Bapak Ngatenu untuk masyarakat Indonesia. Beliau memilih sebagai seorang petani yang menurutnya menjadi seorang yang menghadirkan beras untuk banyak orang, yang mana beras itu merupakan makanan pokok bangsa Indonesia. Oke, terima kasih Bang atas jawabannya. Berikut untuk sila ketiga, bagaimana Noval tanggapan kamu tentang kaitan isi sila ketiga tentang isi film ini? Silakan Noval. Jadi saya setelah menganalisis film tersebut ada kaitannya dengan sila ketiga, yaitu nampak kebersamaan para petani di sebuah desa dan adanya rasa persatuan yang ada pada diri mereka dalam proses menghasilkan beras untuk banyak orang. Baik, terima kasih Noval atas tanggapanmu. Yang berikut saya menanggapi kaitan isi film dengan sila keempat. Silakan Risma. Baik, terima kasih Galang. Nah, di sini menurut saya ada bagian dari film ini yang menampilkan nilai moral sila keempat, seperti Bapak Ngatenu yang menikmati sebagai petani untuk menghasilkan beras bagi banyak orang, yang mana dalam hal ini beliau mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan makanan pokok. Terima kasih atas tanggapanmu ya Risma. Sila kelima akan saya berikan kepada Tias. Bagaimana Tias menurut kamu kaitan isi sila kelima dengan film ini? Setelah saya menganalisis tentang sila kelima, dalam sila ini mengandung nilai moral yaitu berjiwa sosial, dan sikap yang ditampilkan Bapak Ngatenu sudah sangat merealisasikan bahwa beliau berjiwa sosial. Dari ia memiliki menjadi petani karena petani menghasilkan beras yang merupakan bahan pokok bagi semua masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih atas tanggapanmu ya Tias. Sekarang kita menuju ke analisis atau tanggapan mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Nah, untuk hal ini saya berikan kesempatan kepada Rosa untuk menanggapinya. Oke Rosa, silakan. Ini analisis mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Menurut saya sudah banyak kebijakan pemerintah yang hadir untuk kesejahteraan para petani. Namun realisasinya belum merata atau belum dinikmati oleh seluruh petani di Indonesia. Entah itu apa penyebabnya, saya juga belum tahu pasti. Tapi yang pasti sudah ada perintah pelaksanaan dari pemerintah. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa atas masalah ini. Karena di sini saya juga hanya untuk menganalisis kebijakan ini. Oke, baik Rosa, terima kasih atas tanggapannya ya. Yang terakhir kita akan menganalisis dan memberikan solusi mengenai masa depan pertanian di Indonesia. Di tengah lahan yang semakin lama semakin habis dan juga untuk anak-anak muda yang akan bekerja di sektor pertanian ya. Untuk bagian ini saya mewajibkan semuanya yang ada untuk memberikan analisis masing-masing dan solusinya. Yang bisa dimulai dari Tias dan akan dilanjutkan oleh teman-teman lainnya. Analisis dan solusi pertanian Indonesia. Meningkatkan pembelian beras lokal, mengembangkan teknologi bagi petani tradisional, memberikan beasiswa untuk anak muda agar tertarik ke dunia pertanian, mengurangi alih fungsi lahan pertanian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tias. Baik, terima kasih Tias. Menurut saya dengan lahan pertanian semakin lama semakin berkurang, maka diperlukan adanya kerjasama dengan pemerintah untuk melakukan survei di setiap daerah yang memiliki tingkat kesuburan yang tinggi.
dan melindungi sawah yang sudah dijadikan sebagai lahan pertanian. Lalu, masalah anak muda yang enggan bekerja di bidang pertanian, maka upaya yang harus dilakukan yaitu menumbuhkan strategi wirausahawan untuk anak muda melalui pendidikan maupun penyuluhan dan membuat program pelatihan calon petani muda. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Rosa. Oke, baik. Menurut saya, untuk masa depan para petani, pastinya mereka akan kesusahan karena lahan yang dijadikan untuk menanam saja habis. Bagaimana mereka akan menanam? Solusinya, jika ada pemerintah atau oknum-oknum ataupun pemilik perusahaan pertambangan yang meminjam lahan mereka, segera dikembalikan atau memberikan mereka kompensasi yang sepadannya. Misalnya, mereka mengambil jumlah dan luas tanah beberapa begitu, mereka harus mengembalikan sesuai jumlah itu. Dan untuk masalah anak muda yang enggan bekerja di sektor pertanian, sebaiknya solusi saya untuk pemerintah, sebaiknya orang-orang yang bekerja di sektor pertanian diberikan tunjangan khusus agar dapat menarik minat anak muda untuk terjun ke dunia pekerjaan yang berkaitan dengan sektor pertanian. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih, Rosa. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai tantangan yang dihadapi para petani adalah berkurangnya lahan pertanian. Karena untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan industri, dikarenakan jumlah masyarakat semakin banyak, dan solusinya adalah harus ada bibit unggul dan teknologi tepat untuk pertanian, agar hasil panen tetap melimpah. Terima kasih. Oke, selanjutnya pendapat saya tentang pertanian di Indonesia, yaitu selain luas lahan yang semakin menipis, terus peminat dari pertanian dari bangsa Indonesia harus ikut serta dalam dan berkontribusi di bidang pertanian untuk membantu memajukan teknologi di bidang pertanian. Oke, selanjutnya kan. Oke, menurut saya kurangnya minat generasi muda dalam pertanian disebabkan karena munculnya stigma mengenai dunia pertanian, identik dengan pekerjaan yang kurang menarik serta dianggap tidak menjanjikan. Padahal generasi muda yang teredukasi dengan baik tentu sangat bisa mengubah stigma negatif ini dengan sesuatu yang positif. Kita harus menanamkan bahwa menjadi petani adalah pekerjaan mulia dan tidak kalah menjadikan dengan pekerjaan yang lain. Dalam hal ini, pemerintah tentunya juga harus turut adil memainkan peran untuk menunjukkan kepada anak muda prospek cerah dalam sektor pertanian dengan melakukan sosialisasi atau campaign sosial media dengan bertani, pengenalan pertanian modern, agar generasi yang selaras dengan perkembangan zaman. Oke, terima kasih. Selanjutnya dibacakan oleh Nawang. Oke, baik, terima kasih Regidan. Di sini saya mempunyai solusi untuk pertanian di Indonesia, yaitu yang pertama dengan cara meningkatkan tenaga ahli pertanian dengan dikirim ke negara yang pertaniannya maju seperti Jepang, agar mempelajari dan menerapkannya di Indonesia. Lalu untuk yang kedua, solusinya yaitu membenahi sarana dan infrastruktur pendukung seperti saluran air, pengadaan alat pertanian yang modern, penggunaan bibit dan jenis tanaman unggul, serta ketersediaan pupuk yang murah dan tercukupi. Lalu yang terakhir, membenahi keadaan pasar beras atau padi agar harga stabil dan tidak terjadi penimbunan. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Cynthia, silakan. Baik, terima kasih. Jadi menurut pendapat saya, masalah dari pemuda yang sedikit minat dengan pertanian dapat diupayakan dengan mengajak mereka mengubah image pekerjaan yang kotor, kurang berpenghasilan, ataupun tidak keren. Maka dari itu, peran kampus sangat penting sebagai lokomotif perubahan untuk merubah paradigma bahwa sektor pertanian itu juga menjanjikan. Selain itu juga, kampus dapat memberikan inovasi terbarukan dengan mengembangkan riset-riset yang berkualitas. Tentu saja, pemerintah harus mendukung agar terciptanya riset langsung sampai kepada petani dan dalam pengaplikasiannya. Contoh pengaplikasiannya, aplikasi digital yang canggih validasi data yang telah digunakan pertanian di Lampung dan Merauke adalah yang disebut dengan HARA, di mana HARA sendiri adalah pertukaran data berbasis blockchain yang menghubungkan petani dengan perbankan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Karisma. Terima kasih, Cynthia. Menurut saya, salah satu masalah baru dalam sektor pertanian Indonesia yaitu berkurangnya luas lahan, karena beralih fungsi menjadi tanah kaplingan atau perumahan. Nah, selain itu, ada juga faktor lain, yaitu sumber daya manusia, yang dikarenakan sedikit orang yang ingin menjadi petani, terutama anak muda di era sekarang. Ini menjadikan tenaga kerja kebanyakan orang yang sudah tua, dan menyebabkan minimnya inovasi dan mekanisasi pertanian. Untuk solusi dengan masalah keterbatasan lahan, itu bisa menggunakan pertanian hidroponik. Sedangkan untuk masalah minimnya minat anak muda di sektor pertanian, itu mungkin bisa dengan melakukan pengembangan sekolah-sekolah pertanian dengan tujuan untuk memunculkan
generasi muda yang berwawasan pertanian dan minat pengembangan pertanian yang berkemajuan dan berinovasi serta mampu menggunakan teknologi yang semakin canggih. Baik, waktu saya serahkan kepada moderator. Nah, dan terakhir solusi dari saya sendiri ya, solusi yang saya berikan mengenai masa depan pertanian Indonesia di tengah lahan yang makin menipis. Nah, harus ada bibit-bibit unggul di antara tumbuhan-tumbuhan itu dan teknologi yang tepat guna untuk pertanian, sehingga sekalipun lahan berkurang, hasil panen tetap akan secara maksimal bagus. Dan pemerintah juga harus turut membantu dalam memudahkan akses pemodalan kepada petani pemula, apalagi bagi lulusan sarjana pertanian yang memiliki wawasan luas ya, dan terampil serta berprestasi terhadap dunia pertanian. Pemerintah juga harus membantu dalam hal akses teknologi pertanian bagi para pemuda atau lulusan sarjana pertanian yang berminat untuk bertani. Nah, pada akhirnya kita mencapai akhir dari podcast kita ya. Sekian, terima kasih atas semuanya teman-teman dan pendapat kalian sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.